Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini kita bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kita sehingga satu minggu sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan pada minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah kami yang luar biasa, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan selama satu minggu yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan kami telah siap untuk mendengarkan firman Allah yang diberitakan. Bersabdalah bagi kami semua ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Saya membacakan ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu pagi ini tema yang akan kita renungkan adalah kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Ada moto yang harus dimiliki oleh anak Tuhan, yaitu diberkati untuk memberkati. Dan pada umumnya jika seseorang diminta untuk mengartikan kata kelimpahan, maka yang tersirat dalam pikirannya adalah kata kelebihan. Dan selalu mengarah kepada hal yang bersifat materi, finansial, status dan derajat, hingga kepada kemampuan berpikir, merasa dan berucap. Jika ditanyakan kepada kita apakah yang menjadi kelimpahan kita saat ini, dalam hal apa kita merasa berlimpah, atau lebih mendasar lagi, sudahkah kita merasa mengalami kelimpahan, atau kita merasa tidak mendapat kelimpahan, tetapi terus-menerus mengalami kekurangan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu hanya diukur dengan materi yang kita terima atau kita dapatkan. Apakah kelimpahan itu hanya dilihat secara jasmania saja? Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kelimpahan yang sesungguhnya yang menjadi kecukupan bagi orang lain? Sesuai dengan tema kita minggu pagi hari ini, kelimpahan atau kelebihan adalah kecukupan bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita semua dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling melengkapi, mendukung, bukan untuk memegahkan diri sendiri. Tuhan pun menciptakan manusia dengan berbagai macam jenis kepribadian untuk mengerjakan peran yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan yang sama di hadapan Tuhan. Perbedaan bukan untuk menghancurkan, tetapi perbedaan harus membawa kepada saling melengkapi dan saling membangun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu karena itu yang dikehendaki Tuhan kepadamu. Kita melihat di dalam teks kita Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Penulis Injil Matius memperlihatkan sosok Yesus sebagai Dia yang berlimpah segala kasih, hikmat, dan pengetahuan. Dalam kelimpahan itu, Yesus berkeliling ke satu kota dan ke desa-desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-35. Pada saat itu tidak banyak orang yang dapat melakukan
melakukan hal-hal yang dilakukan Yesus. Yesus tidak menjalankan misi seorang diri, tetapi dia mengutus murid-muridnya menjalankan misi sesuai dengan karunia yang dilimpahkan, yang diberikan kepada mereka. Bandingkan pasal 10 ayat yang ke-7. Karunia yang sama dilimpahkan kepada kita sebagai murid-murid Kristus di masa kini. Tetapi masalah yang sering terjadi dalam melaksanakan misi itu adalah apakah kita mau saling melengkapi, saling menguatkan, saling membangun sebagai rekan sekerja Allah, sebagai tubuh Kristus untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam kesatuan jemaat atau tidak? Atau kita masih diselubungi dengan standar yang kita ciptakan sendiri, yang timbul dari diri kita sendiri? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita dilimpahi kasih karunia yang sama oleh Allah, yang dalam praktiknya diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Tujuan semuanya adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri, sebab segala kemegahan itu berasal dari Allah. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 21. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masalah lain yang adalah yang berkembang di dalam kehidupan kita, ego untuk lebih mementingkan diri sendiri, mengejar kelimpahan tanpa atau mau membagikan kepada orang lain untuk saling melengkapi dan saling membangun. Injil Matius mengingatkan kita untuk tidak bersifat egois dengan kelimpahan atau kelebihan yang kita miliki, karena kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Matius pasal 10 ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita tadi. Kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Paulus dalam suratnya juga kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 12 berkata, Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjadikan kita bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam segala kelimpahan. Tak sedikit orang terjebak mengartikan hanya persoalan materi. Materi memang penting, tetapi bukan yang terutama. Hidup lebih penting dari makanan dan minuman dan pakaian atau materi yang kita miliki. Kelimpahan bukan untuk dinikmati sendiri. Kelimpahan adalah kecukupan bagi orang lain. Kata melimpah berarti luber. Itu berarti seseorang yang hidup dalam segala kelimpahan. Berarti dia sadari telah merasakan kecukupan. Dia sendiri telah merasakan kecukupan. Menerima banyak, tidak kelebihan. Menerima sedikit, tidak kekurangan. Semuanya cukup. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan hidup dalam kelimpahan? Apakah kelimpahan itu diukur dengan banyaknya jumlah harta, uang dan lain-lain yang kita dapati, yang kita peroleh dalam kehidupan kita? Kata berkelimpahan dalam bahasa Yunani dipakai kata perison, yang berarti sangat tinggi, melampaui ukuran, lebih berkelebihan, kualitas yang begitu melimpah dan jauh melebihi yang diharapkan. Mengatakan bahwa jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, yang dimaksud dengan hidup yang berkelimpahan adalah kehidupan kekal yang kita miliki. Dan itu diterima ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita menerima Dia secara pribadi dalam kehidupan kita. Untuk apa kita memiliki semua harta atau materi dunia ini? Untuk apa kita hidup dalam kelimpahan materi dunia ini, tapi kita kehilangan harta rohani yang bersifat kekekalan itu dalam kehidupan kita? Hidup dalam kelimpahan yang sesungguhnya adalah kehidupan kekal yang kita miliki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat, berkat jasmani
ini terjadi dalam kehidupan yang berpusat pada Allah dan berpusat kepada Kristus, ya. Dan kalau kita berkata bahwa kehidupan yang berpusat kepada Kristus adalah kehidupan yang diberkati, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Kata kecukupan dari kata cukup artinya tidak kekurangan dan tidak berkelimpahan, pas. Dan tujuan dari kelimpahan itu adalah keseimbangan, saling membangun satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara supaya kehidupan orang percaya dapat memperoleh kelimpahan? Bagaimana cara supaya kehidupan orang percaya dalam kelimpahannya adalah kecukupan bagi orang lain dalam hal jasmani dan rohani, diberkati untuk menjadi berkat. Yang pertama adalah menyadari bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, cara supaya kehidupan kita sebagai orang percaya dalam kelimpahannya adalah menjadi kecukupan bagi orang lain dalam hal jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Keempat, dia harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Yang kelima, dia harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan yang keempat adalah di dalam Filipi pasal 4 ayat 12, dia harus menyadari apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita memberi apa yang lebih daripada kita, maka kita tidak akan berkekurangan, melainkan menjadi cukup seperti yang diajarkan kepada kita. Dalam segala kecukupan kita menjadi berlimpah, sebab kelimpahan itu kita bagikan kepada orang lain dan mereka menjadi cukup. Kita menjadi cukup bukan karena kita sudah bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Kita menjadi cukup karena kita sudah terlebih dahulu dilimpahi Allah dengan kasih dan karunia-Nya. Kelimpahan rohani kita, marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14, sebagai nas pembimbing kita, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena kami memikirkan apa yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Sebab itu jemaat, bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sebagai kesimpulan bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan, mari cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Karena Allah tidak akan sekali-kali membiarkan kita dan meninggalkan kita. Ia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jika kita diberkati dalam kelimpahan, ingatlah kelimpahan kita adalah kecukupan bagi orang lain. Ingatlah kita diberkati untuk memberkati orang lain. Ingatlah kita diberkati untuk menjadi berkat. Ingatlah semua itu berasal dari Tuhan. Kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi kita kembali kepada Tuhan yang pemberi kehidupan kita. Kelimpahan ini dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan, keluarga, dan pekerjaan kita masing-masing. Bukan hanya dalam hal materi. Kelimpahan sesungguhnya adalah kelimpahan rohani. Biarlah pertumbuhan rohani kita terus bertumbuh untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang yang belum percaya. Kita dipanggil untuk diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan kita. Selama masih ada waktu, bertolong-tolonglah kita menanggung beban itu. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kelebihan kita, barak kelimpahan kita menjadi kecukupan bagi orang lain. Oleh karena apa? Oleh karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih
Dengan moto sebagai anak Tuhan bahwa diberkati untuk memberkati, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ketika kami berada dalam kelimpahan, dalam kelebihan, itu adalah kecukupan bagi orang lain juga. Sehingga kami bukan hanya hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami memperhatikan orang lain. Kami memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kami memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga semua ada keseimbangan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami dipanggil untuk diberkati Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi berkat. Dan kami dipanggil untuk memberkati orang lain. Dan biarlah Bapa, kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga hidup untuk orang lain. Berkati kami semua ya Tuhan, karena kami tahu orang yang memiliki lebih tidak akan pernah orang yang memiliki banyak tidak kelebihan, orang yang memiliki sedikit tidak kekurangan. Semua itu cukup di hadapan Tuhan, karena Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan kami, secara khusus 1 minggu yang akan kami lewati di depan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sudah diberkati oleh Engkau. Haleluya. Amin.